Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa mau belajar bersama-sama ya, lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya anak-anak udah tahu belum sih apa itu Khulafaur Rasyidin? Belum tahu ya? Yuk mari kita belajar bersama supaya kita lebih mengenal apa itu Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah khulafa. Khulafa itu artinya pemimpin atau pengganti. Dan yang kedua itu rasyidin. Artinya itu mereka yang mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khulafaur rasyidin itu adalah seorang sahabat yang ditunjuk untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat. Lalu siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Apakah ada yang sudah tahu? Nah, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat. Siapa saja? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Udah tahu belum siapa mereka? Kalau belum, yuk mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang khalifah, putra dari Abu Quhafah dan Ummu Khair yang lahir pada 573 Masehi. Abu Bakar terkenal dengan kebaikan, keberanian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Selain itu, Abu Bakar juga sosok yang penyabar, rendah hati, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar tergolong dalam as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar juga mendapat sebutan As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW dan juga membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Nah, beliau diangkat sebagai khalifah melalui kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubaidillah. Apa saja sih prestasi dari Abu Bakar? Prestasi dari Abu Bakar antara lain pengumpulan ayat Al-Quran, memerangi nabi palsu, memberantas pembangkang zakat, perluasan wilayah ke Irak, Syria, dan Hirab, dan masih banyak lagi.
Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, yaitu pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Setelah kurang lebih 15 hari, beliau berbaring di tempat tidur karena sakit. Lalu beliau mewasiatkan kepada Utsman untuk melanjutkan kepemimpinannya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW Al-Faruq, yang artinya yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar adalah orang yang tawaduk kepada Allah. Ia memiliki pola hidup yang sederhana, sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Umar diangkat sebagai khalifah itu melalui petunjuk langsung atas wasiat dari Abu Bakar. Ia memerintah selama 10 tahun, yaitu 634 sampai 644 Masehi. Nah, lalu apa sih prestasi yang dicapai oleh Umar? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, jika belum, yang pertama, salah satu prestasi dari Umar adalah perluasan wilayah dakwah Islam, dikenal dengan Futuhul Al-Islamiyah. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, menetapkan kalender hijrah dan juga sebagai dewan pemilihan khalifah. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberitakan sebagai penghuni surga. Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga setelah Umar dan memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dan juga dermawan dan terhormat. Utsman itu menjabat sebagai khalifah itu selama 12 tahun, yaitu 23 sampai 36 Hijrah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman itu diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Affan. Lalu apa saja prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan? Nah, yang pertama, kodifikasi mushaf dan Al-Quran. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut dengan Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Dari 4 mushaf tersebut lalu didistribusikan ke beberapa wilayah. Prestasi yang kedua dari Utsman adalah renovasi Masjid Nabawi dan juga pembentukan Angkatan Laut. Nah, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan akan masuk surga. Nah, bukti kedekatan Ali dengan Rasulullah SAW adalah dengan ucapan anta minni wa anta minka, yang artinya engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai seorang khalifah yaitu selama 5 tahun. Pada tahun 35 sampai 40 Hijrah atau 655 sampai 660 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Nah, lalu apa saja sih prestasi dari Ali bin Abi Thalib? Prestasi dari Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Mengganti pejabat yang kurang cakap itu dengan cara beliau menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Hal tersebut disimpan di Baitul Mal. Dan beliau juga mencabut fasilitas para pejabat yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu digunakan untuk orang-orang yang kurang mampu. Prestasi yang ketiga adalah memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum
dilengkapi dengan tanda baca. Nah, lalu pada masa Ali itu prestasinya itu memajukan ilmu nahwu. Lalu Ali itu memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk membenarkan pokok-pokok ilmu nahwu. Prestasi yang selanjutnya adalah pembangunan kota Kufah. Kota Kufah itu awalnya disiapkan sebagai pusat pengetahuan, kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak dapat meneladani kisah dari Khulafaur Rasyidin tadi. Meskipun kita secara online, tapi jangan menghilangkan semangat anak-anak semua untuk belajar. Pelajaran pada pagi hari ini cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.